Halo Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Ini hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Di hari pertama minggu ini kita akan memulai kegiatan kita. Nah, baiklah kita memulainya dengan Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, hari ini kami berada di tengah-tengah bulan Oktober 2021. Betapa ajaib pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat menapaki hari demi hari. Dari tahun 2020 sampai 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan. Pembelaan Tuhan, kehadiran Tuhan sungguh sangat amat terasa di dalam hidup kami. Hari ini kami ingin kembali mendengarkan suara kebenaran Tuhan yang meneguhkan iman dan cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, kisah yang sangat menarik. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sebelum bangsa Israel itu dipimpin oleh raja, maka bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Dan hakim-hakim ini ditunjuk oleh Tuhan. Ketika hakim-hakim ini memimpin, mereka tidak memimpin sesuai keinginan mereka. Mereka memimpin sesuai keinginan Tuhan Allah. Dengan demikian berarti yang memimpin umat Israel itu bukan manusia, tetapi Allah sendiri yang memimpin melalui hakim-hakim. Namun seperti yang kita baca pada kisah ini, dikatakan bangsa Israel menjadi kecewa terhadap anak-anak Samuel. Samuel adalah seorang hakim, lalu kemudian di hari tuanya ia menunjuk dua anak laki-lakinya untuk menjadi hakim, menggantikan dia atau melanjutkan tugasnya. Tetapi sungguh sangat disayangkan karena anak-anak Samuel tidak sesaleh ayah mereka. Dikatakan bahwa mereka memimpin bangsa Israel sebagai hakim, tetapi mereka mengejar laba. Artinya mereka mencari keuntungan. Kepimpinan mereka kelola sedemikian rupa untuk menguntungkan mereka. Mereka juga menerima suap dari umat Israel atau dari rakyat. Jadi mereka bisa saja ketika menerima suap itu dan mereka menghakimi, mereka berlaku tidak adil. Mereka dikatakan memutar balikan keadilan.
Itu sebabnya rakyat Israel kecewa kepada kedua hakim muda ini yang merupakan anak-anak Samuel, lalu meminta kepada Samuel, mereka datang kepada Samuel dan meminta kepada Samuel supaya kepada mereka diberikan raja manusia. Diberikan raja manusia dan kemudian mereka meniru bangsa-bangsa lain. Memang bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel yang pimpin adalah raja. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu yang memimpin hakim-hakim. Dan hakim-hakim ini memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan kata lain, memang Tuhan sendiri yang memimpin. Namun ketika mereka datang meminta raja manusia seperti bangsa-bangsa lain, sebetulnya yang mereka lakukan ini adalah sikap penolakan kepada Allah. Tapi kan pada waktu itu yang berhadapan dengan mereka adalah Samuel. Sehingga Samuel merasa bahwa Samuel yang ditolak. Tetapi menarik sekali di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Jadi ketika mereka menolak hakim-hakim, dan hakim-hakim itu pada waktu itu di bawah pimpinan Samuel, Tuhan mengatakan, Samuel, bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Samuel kesal gitu ya. Ketika mereka minta raja dari manusia seperti bangsa-bangsa lain, Samuel menjadi kesal hati. Lalu Tuhan membela Samuel. Tuhan menghiburkan Samuel. Maka tema kita hari ini pembelaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu bela Tuhan ya, tapi Tuhanlah yang membela kita. Ketika Samuel merasa ditolak, Samuel merasa kesal terhadap umat Israel yang ia pimpin, yang Tuhan percayakan kepadanya untuk dia pimpin, maka Tuhan datang kepada Samuel bahwa bukan Samuel yang ditolak, tetapi Tuhanlah yang mereka tolak. Tuhan menghiburkan dan menguatkan Samuel. Nah, sebetulnya secara logika gimana sih Bapak Ibu? Kita bisa terima nggak? Mereka tolak, mereka nggak suka pada Yoel dan Abia, karena Yoel dan Abia memimpin tidak baik. Mereka memutarbalikkan keadilan, mereka menerima suap, mereka mengejar laba. Nah, sebetulnya yang harus mereka lakukan ketika pemimpin mereka berlaku jelek seperti itu, mereka harus seperti Samuel, berdoa kepada Tuhan. Seperti sikap Samuel, ada persoalan dia datang berdoa kepada Tuhan. Bangsa Israel jika pemimpinnya tidak benar, berdoa kepada Tuhan. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka seolah memberontak kepada Tuhan. Kami tidak mau hakim-hakim ini. Kami mau raja seperti bangsa-bangsa lain, raja manusia untuk memimpin kami. Nah, ini berarti mereka menolak Tuhan. Mereka menolak kebijakan Tuhan yang memberikan hakim-hakim kepada mereka. Nah, Tuhan sangat baik dan demokratis. Tuhan memerintahkan kepada Samuel bahwa apa yang mereka minta, berikan kepada mereka. Artinya mereka minta raja, berikan raja itu. Tetapi ingatkan kepada umat Israel bahwa ketika mereka minta mereka dipimpin oleh raja, maka ada konsekuensinya. Nah, sebelum ada raja, tidak ada peraturan-peraturan tentang kekerajaan, seperti tidak ada pasukan raja, tidak ada pasukan untuk perang, tidak ada pajak untuk untuk membiayai pasukan-pasukan raja, tidak ada biaya untuk membiayai keraton atau kerajaan itu, pengeluaran-pengeluaran nggak ada. Tapi sekarang ketika mereka minta raja, maka ada konsekuensinya. Salah satunya adalah ada biaya tambahan untuk memelihara dan untuk biaya operasional kerajaan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu pesan saja dari kisah ini. Ketika kita melayani Tuhan atau ketika kita berbuat baik, ketika kita tetap setia pada Tuhan, namun orang menolak kita, orang menolak diri kita, atau orang menolak pelayanan kita, orang menolak tindakan baik kita, janganlah kecewa. Seperti Samuel, bawa kekesalan hati, bawa kekecewaan, bawa kesedihan kita kepada Tuhan. Jangan ambil tindakan sendiri, tetapi bawa kepada Tuhan. Bicarakan semua itu dengan Tuhan. Tuhan yang akan membela kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini juga kita dapat saja mengalami banyak hal yang baik dan tidak baik.
Nah, yang baik kita harus bawa kepada Tuhan, yang tidak baik pun sama, Bapak Ibu kita bawa kepada Tuhan. Biarlah keputusan Tuhan, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan yang kita terima dan itu yang kita lakukan. Tuhan pembela kita. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman ini meneguhkan kepada kami. Untuk kami tetap berbuat baik, untuk kami tetap menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan. Dalam situasi baik maupun tidak baik, kami tetap menyandarkan segala peristiwa kami kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang membela kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.